Pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat salah satu bagian daripada firman Tuhan yang saya pikir ini sangat sedang kita butuhkan hari-hari ini, di mana kita sedang menghadapi berbagai pencobaan ataupun juga ujian dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ada banyak orang Kristen mempertanyakan, mengapa, buat apa Tuhan masih kurang kerjaan? Begitu Bapak Ibu ya. Masih kurang kerjaan kira-kira begitu ya. Ya, mengizinkan kita menghadapi yang namanya pencobaan dan ujian. Ini adalah pertanyaan yang selalu menjadi pergumulan seluruh umat manusia di permukaan bumi ini, Bapak Ibu. Ya, terutama bagi kita yang yakin bahwa akan kasih setia penyertaan pemeliharaan Tuhan itu juga. Lagi-lagi toh juga masih mempertanyakan tentang buat apa sih Tuhan kurang kerjaan untuk mengizinkan saya mengalami pencobaan dan ujian? Bukan sudah cukup janji-janji Tuhan. Waktu saya mengambil komitmen dan keputusan bertobat terima secara pribadi. Sudah cukup itu. Masa Tuhan masih kurang kerjaan lagi mengizinkan saya harus berhadapan-hadapan dengan yang namanya cobaan? Masa harus Tuhan izinkan lagi saya harus menghadapi yang namanya ujian? Itu jadi pertanyaan dan pergumulan orang-orang Kristen sejak dari dulu. Terutama di masa-masa sukar seperti hari-hari ini Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang jelas Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita diizinkan mengalami yang namanya pencobaan atau mengalami yang namanya ujian, tidak berarti Tuhan lepas tanggung jawab, tidak berarti Tuhan tidak lagi memegang kendali atas hidup dan juga atas rumah tangga, atas usaha pekerjaan dan bahkan juga masa depan kita. No. Karena tetap Tuhan ada jaminan yang diberikan bagi kita. Entah pencobaan itu silih berganti datang menghampiri hidup kita, atau entah ujian itu silih berganti datang untuk kita hadapi dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Allah, kita sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Kita bersyukur akan hal itu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus saja sudah memberikan harta yang paling mahal, yang paling berharga, satu-satunya pula, yaitu apa? Nyawanya. Untuk keampunan dosa kita. Dan juga untuk menjamin pemeliharaan dan penyertaannya buat kita selama kita di dunia ini. Dan juga untuk memproteksi hidup kita di surga. Maka tidak mungkin Tuhan lepas tanggung jawab, Tuhan lepas tangan waktu kita menghadapi cobaan dan ujian itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Soalan lain yang seringkali saya lihat juga, di mana sebagian besar orang Kristen memiliki pandangan yang salah tentang yang namanya asal-usul cobaan. Seringkali juga menyamaratakan bahwa cobaan itu sama dengan ujian, Bapak Ibu. Saya agak terganggu pendengaran saya kalau saya dengar ada orang Kristen mengatakan waktu dia menghadapi cobaan, contohnya misalkan dia ketangkap oleh KPK, lalu dia dijebloskan di LP Sukamiskin, lalu dia ditanya oleh wartawan, mengapa ini bisa terjadi? Lalu dengan mudahnya, dengan ringannya dia mengatakan, oh ini cobaan dari Tuhan. Sering sekali orang Kristen mengatakan bahwa cobaan itu datangnya dari Tuhan. Nanti akan kita lihat, apakah benar cobaan itu datangnya dari Tuhan? Ya. Nah, di sisi lain ada juga yang mengatakan, ya, oh ini ujian dari Tuhan. Padahal apa yang dilakukan itu jelas-jelas adalah dosa. Tapi dia bilang ini ujian dari Tuhan. Di sini kita lihat, ada kesalahpahaman, ada kekurang pengertian tentang apa itu cobaan, apa itu ujian. Sehingga sebagian besar orang Kristen menyamaratakan. Bahkan yang lebih kejam lagi Bapak Ibu, menuduh Tuhan sebagai aktor intelektual daripada pencobaan itu sendiri. Itu sebenarnya sangat begitu kencang Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuduhan bahwa cobaan itu pembuatnya adalah Tuhan. Waktu pandemi COVID muncul 2,5 tahun yang lalu.
tuduhan itu begitu kencang terhadap Tuhan. Maka pada saat itu ada dua pandangan teologis yang muncul pada saat itu. Ya, satu pandangan mengatakan bahwa awal mula, bahwa pembuat daripada COVID ini adalah Tuhan, kata mereka. Lalu mereka mencari dalil-dalil ayat Alkitab, ya, yang mereka paksakan untuk menjadi dasar kesimpulan mereka itu sendiri. Tapi sebenarnya salah juga karena tidak melihat konteksnya. Jadi sebuah persoalan. Mengapa? Karena kalau para hamba Tuhan saja sudah memiliki perspektif yang bengkok dan yang salah tentang Tuhan, lalu pertanyaannya bagaimana dengan jemaat? Pasti akan makin bertambah berbingung ria Bapak Ibu. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita menyadari dan kita tahu bahwa setiap waktu, setiap saat, iblis itu dikatakan oleh Rasul Paulus itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, di mana mulutnya selalu terbuka lebar untuk siap menerkam siapa yang berleha-leha secara rohani. Siapa yang tidak setia terhadap Tuhan. Itu diibaratkan oleh Rasul Paulus. Dan juga ditekankan lagi oleh Petrus juga Bapak Ibu. Realitas kehidupan selama kita di dunia ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa lekang, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya cobaan. Dan juga kita tidak akan bisa lepas dan lekang dari yang namanya ujian Bapak Ibu. Bahkan seringkali saya katakan, selama kita hidup di dunia ini, cobaan dan ujian itu pasti akan datang. Hanya yang membedakannya mungkin adalah waktunya, bentuknya. Di situ kita tidak bisa selalu mereka-reka, di situ kita tidak bisa selalu memastikan, tapi pasti akan ada. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kenyataannya tadi selama kita hidup di dunia ini, pasti akan berhadapan-hadapan dengan yang namanya cobaan, pasti akan berhadapan-hadapan juga dengan yang namanya ujian. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapinya? Di mana kehadiran ada pencobaan itu, waktu ada ujian itu menghampiri hidup kita? Apakah Allah berdiam diri? Apakah Allah kabur meninggalkan kita? Sudah pasti tidak. Persoalannya kita sendiri yang seringkali meninggalkan Tuhan. Bahkan menjaga jarak dengan Tuhan. Waktu kita menghadapi cobaan dan juga waktu kita menghadapi ujian itu. Jadi titik persoalannya sebenarnya bukan di Tuhan, tapi di dalam diri kita sendiri. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat dulu asal-usul daripada pencobaan dan ujian. Sehingga kita tidak lagi saujon menyamaratakan antara cobaan dan ujian dan juga tidak menghakimi Tuhan sebagai aktor intelektual daripada sumber pencobaan itu sendiri. Jangan lagi. Maka mari kita lihat bagian-bagian dari firman Tuhan berikut ini. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Alkitab kita di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Axel bisa dulu baca buat kita Axel ya. Lukas 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13. Ya. Oke. Lukas 4 ayat 13. Sesudah Lukas iblis 4 ayat mengakhiri ya. Betul ya. Sesudah Ya, iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13 itu bicara tentang bagaimana Yesus pernah dicobai oleh iblis. Waktu dia sudah selesai berpuasa 40 hari 40 malam tanpa buka puasa. Tanpa ada acara berbuka puasa ya Bapak Ibu ya, seperti di Indonesia gitu. Zaman Yesus itu nggak ada. Total dia puasanya 40 hari 40 malam. Nah, kalau Indonesia kan masih ada acara buka puasa ya, atau masih ada acara nanti untuk memulai puasa lagi. Tapi kalau Yesus nggak lakukan itu. Kalau memang dia 40 hari 40 malam. Makan tidak minum Bapak Ibu. Saudara. Dirasakan begitu lelahnya, begitu capeknya, begitu hausnya, begitu laparnya Yesus pada saat itu.
Dan rupanya iblis itu kan licik ya Bapak Ibu saudaraku. Dia tahu Yesus dalam keadaan kelelahan, Yesus dalam kelaparan, Yesus dalam kehausan yang begitu luar biasa. Lalu di situ iblis datang mendekati Yesus, lalu iblis itu mencobai Yesus dengan 3 hal. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 2. Ini pencobaan pertama yang diajukan, yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Apa itu? Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Oh, katalah iblis ayat 3 kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Bapak Ibu, ini relevan banget dengan kondisi ekonomi dunia hari ini. Orang lagi susah cari kebutuhan pokok. Makanya tadi waktu di awal kita sebelum mulai, saya pikir hanya kami di Indonesia yang harus antri berjam-jam supaya dapat minyak goreng hanya sebesar sebotol ini Bapak Ibu. Rupanya di Jerman juga ada katanya ya, walaupun mungkin antriannya lebih pendek. Artinya kalau kita lihat, ya, apa yang dialami oleh Yesus ini juga dialami oleh umat manusia di dunia ini hari-hari ini. Di sana dikatakan iblis mencoba Yesus dan mengatakan kepada Yesus, suruhlah batu ini menjadi roti. Mengapa iblis menyuruh Yesus membuat batu itu menjadi roti? Karena iblis itu tahu Yesus itu lapar luar biasa Bapak Ibu. Jadi dia tahu apa yang paling dibutuhkan oleh Yesus pada saat itu. Tidak lain tidak bukan makanan, yaitu roti. Soalan yang sama juga dialami oleh semua umat manusia di dunia ini hari-hari ini. Karena sulitnya cari pekerjaan, sulitnya untuk membangun usaha dan bisnis, bahkan juga sulitnya untuk mempertahankan pelayanan. Apa yang terjadi? Banyak orang melakukan tindakan-tindakan kriminalitas hanya sebatas persoalan masalah urusan makan Bapak Ibu. Tapi agak berbeda. Pola cara Tuhan Yesus menghadapi kelaparan itu dengan manusia di zaman ini. Walaupun iblis mendorong dia untuk mengubah batu itu menjadi roti. Tapi apa dikatakan Yesus dalam ayat 4? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bayangin Bapak Ibu, kalau semua minimal ya orang-orang Kristen di dunia ini ya, di tengah-tengah krisis ekonomi ini bisa punya pengharapan dan punya iman seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Artinya apa? Nggak usah harus jadi pencopet, nggak usah harus menjadi perampok ya. Tapi dengan iman bisa berkata, saya bisa hidup bukan hanya dari makan roti, makan nasi, tapi juga dari kuasa Tuhan. Itu luar biasa tuh. Tapi yang kayak gitu kayaknya agak susah itu. Agak susah. Karena kenapa? Minyak goreng aja yang jarang aja sudah pada panik. Sudah pada stres. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, Yesus tidak takluk. Yesus tidak kalah. Waktu dia dicobai oleh iblis. Maka iblis tidak mau berpuas diri hanya dengan pencobaan yang pertama. Maka dia munculkan lagi pencobaan yang kedua di dalam ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dalam sekejap mata. Iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lalu iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi hati-hati Bapak Ibu saudaraku. Iblis juga bisa menciptakan sesuatu untuk menggoda manusia. Di sini kan kita lihat iblis menciptakan dalam waktu sekejap. Ya, Bapak Ibu. Ya. Suatu kerajaan dunia di hadapan Yesus. Ya, dengan segala isinya. Itu iblis bisa terlihat menciptakan itu di hadapan Yesus untuk mencoba Yesus, untuk menjatuhkan Yesus, juga untuk menaklukkan Yesus. Artinya, iblis juga bisa memberikan kekayaan.
iblis bisa juga memberikan kesuksesan Bapak Ibu Saudaraku. Bisa. Karena itu dicatat di dalam Lukas pasal. Tapi yang menarik, Yesus tidak langsung tunduk, tidak langsung KO. Waktu iblis mencoba menggoda dia dengan kerajaan dunia yang diciptakan oleh iblis itu dengan segala kemewahan. Padahal syaratnya cuma satu aja yang diminta iblis. Yaitu apa? Dikatakan dalam ayat 7. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Yesus lagi-lagi menolak mentah-mentah di dalam ayat 8. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Artinya di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak langsung luluh lantah. Yesus tidak langsung berkata, aku menyerah. Enggak. Agak beda dengan orang-orang Kristen di zaman ini. Belum menghadapi cobaan seberat Yesus saja, sudah langsung buru-buru untuk berkata, aku menyerah. Langsung pakai bendera putih. Dia tidak lakukan itu. Tapi dia tetap hadapi cobaan itu. Dia tetap hadapi serangan daripada si iblis itu. Lalu lagi-lagi iblis nggak kapok-kapoknya juga. Maka dia ajukan lagi cobaan yang ketiga di dalam ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan iblis meyakinkan Yesus nih. Sebab tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Apakah Yesus langsung KO dengan godaan cobaan yang ketiga ini? Walaupun kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam ayat 10 ini memang namanya juga iblis begitu licik ya. Dia memperalat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam ayat 10 itu. Karena kan dia mengutip firman Tuhan itu. Ayat 10. Iblis mengutip firman Tuhan di ayat 10. Karena dikatakan sini, sebab ada tertulis ini. Dikutip iblis ini ayat ini. Ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Jadi hati-hati juga kita Bapak Ibu. Iblis juga bisa mengutip firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tetap kita merasa nyaman mengambil keputusan yang salah itu, mengambil tindakan yang salah itu. Seperti yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus. Tapi Yesus lagi-lagi melawannya dengan luar biasa sehingga dia berkata di dalam ayat 12. Yesus menjawab katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pencobaan itu bukan Tuhan yang membuat. Pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Tapi pencobaan itu sumbernya dan datangnya adalah dari si setan. Itu yang pertama dulu. Itu satu kesalahan besar. Kalau sebagian orang Kristen menyamakan bahwa sumber daripada pencobaan itu adalah Tuhan, itu salah total. Dia menuduh Tuhan untuk sesuatu hal yang tidak pernah Tuhan lakukan. Karena kenapa? Karena Tuhan saja justru mengalami pencobaan dari iblis. Itu yang perlu kita pahami dulu tentang asal-usul pencobaan. Bukan Tuhan yang buat, tetapi iblis memang. Apa itu sumber percobaan yang kedua? Mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Boleh James bacakan buat kita ya James. Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bisa pindah dulu James ke ayat 14. Oh, 14, sorry. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sebab pencobaan yang kedua itu Bapak Ibu, bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi selama ini terlalu banyak orang Kristen sujud sama Tuhan.
Orang dia yang membuat dirinya berbuat dosa, orang dia yang mendorong dirinya untuk berbuat dosa, tapi selalu dia tuduh Tuhan. Pernah mendorong kita, merongrong kita untuk berbuat dosa, Bapak Ibu. Tidak ada itu. Tapi seringkali kedagingan kita ini yang merongrong kita, menyeret kita, menarik-narik kita, mendorong-dorong kita untuk apa? Untuk terus menikmati hidup di dalam dosa itu. Itu sumber pencobaan, bukan Tuhan. Maka untuk itu saya katakan tadi Bapak Ibu, jelas-jelas dia ketangkap oleh KPK karena korupsi. Dan ada alat buktinya. Ada uangnya, ada perhiasannya, ada tasnya, ada kendaraannya. Tapi dengan senangnya dia bilang, wah ini ujian dari Tuhan. Dari mana alamatnya? Dari mana itu asalnya? Masa Tuhan nyuruh dia korupsi? Masa Tuhan suruh dia merampok? Nggak ada itu Bapak Ibu. Tapi minimal ada dua yang mendorong dia untuk melakukan itu. Yaitu apa? Si setan. Seperti yang setan kan lakukan kepada Yesus tadi kan. Nggak apa-apa, ambil aja. Kan kalau nggak ada orang yang lihat kok. Tanda tanganmu nanti kan bisa dipalsukan. Kalau masalah cap kan gampang, tinggal dibuat nanti di tukang pembuat staf. Kan iblis seringkali kan menggoda kita begitu Bapak Ibu. Setelah itu kita responi melalui hati, pikiran, dan akal kita. Mulai kita berpikir, benar juga ya. Daripada saya harus mikir-mikir susah cari uang, daripada saya harus capek-capek cari kerjaan, ya udahlah. Kelihatannya ini jalan pintas, gampang, mudah, hasilnya cepat pula. Kan fenomena itu yang sedang berlaku hari ini di negeri tercinta Indonesia, Bapak Ibu. Dengan kasus-kasus, ya, investasi bodong itu kan, Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Yang sudah beberapa orang dan orangnya sudah ditangkap oleh polisi. Jadi minimal ada dua kolaborasi ini yang menyebabkan kita jatuh di dalam pencobaan. Bukan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Allah pernah mencobai manusia untuk berbuat dosa? Mari kita cek ayatnya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Boleh James tetangga dekat dari ayat 14 tadi James? Yakobus 1 ayat 13 ya James, di atasnya tadi. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oke. Jelas Bapak Ibu. Tuhan itu nggak kurang kerjaan untuk cobain kita. Tuhan itu nggak pengangguran. Untuk mencobai kita supaya kita jatuh dalam dosa. Enggak Bapak Ibu. Maka untuk itulah dikatakan dalam Yakobus pasal 1 13. Apabila seorang dicobai, jangan sesekali berkata, pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Jangan. Kenapa? Karena pencobaan itu tidak pernah berasal, tidak pernah bersumber dari Tuhan, dan tidak pernah dibuat dan direkayasa oleh Tuhan. Buktinya apa? Dalam Lukas pasal yang keempat ayat 13 jelas-jelas kita lihat tadi. Justru Tuhan itu dicobai oleh iblis, Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang mencobai iblis, bukan. Tapi iblis mencobai Tuhan. Jelas itu. Dan Tuhan sendiri tidak pernah mencobai kita. Anak-anaknya. Masih juga Tuhan tidak pernah mencobai orang yang belum bertobat kepada dia. Nggak pernah. Jadi bukan hanya kepada kita yang sudah bertobat, Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi orang yang belum bertobat sekalipun juga Tuhan tidak mau mencobai. Tuhan itu nggak kurang kerja. Tuhan itu nggak pengangguran. Enggak. Dia terlalu sibuk untuk mendistribusikan napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Dan berkatnya untuk kita dari waktu ke waktu. Tapi pencobaan itu datangnya memang dari si iblis yang berkolaborasi dengan keinginan daging kita, dengan kemauan mata kita, dan juga dengan hawa nafsu kita. Maka akhirnya kita menjadi terjerembab di dalam dosa. Seringkali ada pertanyaan, apakah tujuan Allah mengizinkan
Ya. Kita orang percaya ini mengalami ujian. Nah, sedikit saya agak masuk sekarang ke ujian. Saya berharap kita udah tuntas dulu tentang cobaan, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, tapi minimal tadi perspektif kita sudah makin jelas dulu bahwa sumber dari cobaan itu adalah iblis dan juga kedagingan kita sendiri. Ya, di samping memang ada faktor lingkungan. Ya, dunia ini dengan segala hedonismenya. Nah, tapi mari kita lihat dulu. Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Nah, supaya lebih cepat kelihatannya harus si James lagi nih, James. Tetangga di atas lagi, James. Naik lagi kita. Ayat 3. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah memang yang berasal dan bersumber dari Allah itu ujian, Bapak Ibu. Bukan cobaan. Ujian. Tetapi, saya harus agak lebih hati-hati nih. Tetapi ada tetapinya. Saya jelas sekali lagi. Cobaan itu semuanya datangnya dari si setan yang berkolaborasi dengan kedagingan kita dan juga lingkungan sekitar kita. Itu jelas cobaan, sumber cobaan. Namun, ujian itu memang datangnya dari Tuhan. Oke. Demikian, Tuhan bisa saja cobaan yang bersumber dari iblis tadi, ya, diizinkan Tuhan untuk menguji apakah kita takut mengasihi Dia, apakah kita taat terhadap firman-Nya, apakah kita taat untuk menjauhi dosa itu. Contoh paling simpelnya, Ayub. Kalau kita lihat Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 22 jelas sekali. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan Ayub itu taat sama Tuhan, menjauhi dosa. Dengan demikianlah dia diberkati oleh Tuhan dengan rumah tangga yang sempurna, dengan dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Cocok sekali dalam perspektif untuk orang Batak. Artinya Ayub itu dapat Hagabeo. Karena dapat laki-laki perempuan kan Bapak Ibu. Tapi tidak hanya Hagabeo yang didapatkan oleh Ayub, tapi dia juga dapat Hamoraon. Hamoraon itu kekayaannya Bapak Ibu. Maaf, saya akan usahakan terus terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Ayub juga diberkati Tuhan dengan kekayaan Bapak Ibu. Karena dia adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang peternakan. Apa? Ternak yang dikelola oleh dia. Kambing, domba, dan lain sebagainya. Dari situ kita lihat, Ayub itu adalah sosok kehidupan pribadi yang sebenarnya, tanda kutip dulu ya Bapak Ibu ya, sempurna. Tanda kutip sempurnanya dulu. Tanda kutip dulu sempurnanya ya. Karena kenapa? Ada 3 filosofi hidup orang Batak, Ayub sudah dapat. Yaitu apa? Hagabeon, Hasangapon, Hamoraon. Apa itu? Iya. Punya rumah tangga yang sempurna. Dia punya istri, punya anak laki-laki dan perempuan. Itu namanya Hagabeon ya. Yang kedua, Hamoraon. Apa itu? Dia punya perusahaan kan, peternakan kan. Dia punya kekayaan. Yang terakhir, Hasangapon. Apa itu? Dia dihormati oleh teman-temannya, tetangganya kiri dan kanan. Tapi satu saat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis sedang berkeliling-keliling untuk melihat dan memantau kehidupan Ayub. Dan setelah itu dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Lalu iblis katakan begini kepada Yesus. Kamu tidak yakin hambamu Ayub itu benar-benar taat dan mengasihi engkau? Enggak yakin saya, kata si iblis. Lalu katakan, alasanmu? Saya tetap curiga bahwa Ayub itu tidak sungguh taat, tidak sungguh-sungguh menjauhi dosa, dan juga melakukan perintahmu. Itu kata iblis. Karena kata iblis nih, engkau sih memberkati rumah tangganya, engkau sih memberkati usaha bisnisnya,
engkau juga mengangkat harga dirinya. Tapi coba. Nah, ini dia kata iblis. Coba izinkan aku mengambil alih semua apa yang engkau berikan kepada Ayub. Kita lihat. Dia masih taat enggak sama Tuhan, kata iblis. Wah, Yesus nggak mau pusing-pusing. Allah nggak mau ribet-ribet. Otoritas bagimu untuk mengambil alih apa yang saya titipkan kepada Ayub. Tapi ingat ya, kata Tuhan kepada iblis. Nyawanya tidak boleh engkau sentuh. Maka apa yang terjadi? Yang pertama, waktu anak-anak Ayub membuat pesta di diskotik. Mereka langsung meninggal semuanya di situ. Baik anak laki-laki dan anak perempuannya. Setelah anaknya, waktu mereka lagi merayakan hari ulang tahun di diskotik, meninggal semuanya. Maka langsung ada kabar juga dari karyawan Ayub yang mengatakan bahwa ternak kambing dan dombanya mati semuanya. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Tiba-tiba saja tubuh Ayub dipenuhi dengan sakit penyakit. Yang dicatat dalam kitab Ayub itu bagaikan penyakit korengan. Akibat dari semuanya itu, maka istrinya mendorong Ayub untuk apa? Menghujat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi Ayub tidak lakukan itu. Sehingga istri Ayub pun memilih untuk meninggalkan Ayub. Tidak sampai di situ saja. Para kolega bisnisnya Ayub, sanak famili dan saudara Ayub, yang tadinya senang sekali hidup dekat dengan Ayub karena Ayub kaya, tiba-tiba saja artinya pergi meninggalkan Ayub. Karena kenapa? Ayub sudah jatuh miskin. Tapi apa kata Ayub? Di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Dia langsung katakan kepada Tuhan, dengan telanjang aku lahir ke dunia ini, tidak bawa apa-apa, tidak pakai pakaian, tapi engkau mendandani aku. Tetapi kalau apa yang pernah engkau titipkan untuk saya pakai, untuk saya nikmati di dunia ini, engkau ambil alih. Ayub katakan, Tuhan tetap terpujilah namamu. Di sini kita melihat bahwa Ayub tidak pernah menghujat, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan, Ayub tidak pernah menuduh Tuhan membuat pencobaan. Atas bangkrutnya ya bisnis peternakannya, atas kematian anak-anaknya, atas sakit penyakit yang dialami, atas tindakan istrinya yang meninggalkan dia. Nah, menuduh Tuhan sebagai aktor intelektual dari semua peristiwa itu. Karena memang kenyataannya, iblis itu kan kerjaan iblis, Bapak Ibu. Itu contoh yang paling signifikan. Bagaimana cobaan dari iblis itu bisa diizinkan Tuhan ya, tapi dengan batasan. Tetap ada batasan. Tidak sampai ya pada mencabut nyawa Ayub. Kan itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada Ayub. Memang, oke. Saya izinkan engkau mencobai dia, kata Tuhan kepada iblis itu. Tapi ingat ya, nyawa Ayub tidak boleh kau sentuh. Dan betul. Nyawa Ayub itu tidak bisa disentuh oleh iblis. Jadi, mau saya katakan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pencobaan yang datang dari iblis dan kedagingan kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, Tuhan bisa mengizinkan itu untuk menguji kualitas iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, peristiwa itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo makin bertekun berdoa, makin bertekun baca firman, makin bertekun hidup dalam kekudusan. Menarik di dalam Ayub pasal 40. Keluar kata-kata pengakuan dosa Ayub kepada Tuhan. Akhirnya dia katakan, saya rupanya ketakutanku terhadap engkau, ketaatanku selama ini terhadap firman-Mu, itu hanya sekedar karena saya dengar khotbah pendetaku Pak Tony. Tapi bukan karena saya alami sendiri. Kan kira-kira begitu. Itu hanya sekedar saya dengar dari kesaksian orang-orang Kristen yang lain.
Tapi mulainya hari ini Tuhan, melalui proses pembentukan yang kau alami, yang kau lakukan bagiku, melalui proses pengujian iman yang kau izinkan terjadi dalam diriku, mata hati pikiran saya terbuka betul, bahwa saya tidak lagi mempercayai engkau hanya sekedar apa kata pendeta saya, apa kesaksian orang-orang Kristen, tapi saya sudah merasakan sendiri kasih kuasa dan penyertaan dan tangan Tuhan yang terus menolong saya, memberkati saya di masa-masa sukar, di masa-masa semua apa yang pernah ada dalam diri saya tiba-tiba hilang tiada. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa maknanya buat kita? Sehingga Tuhan bisa saja mengizinkan cobaan yang dari iblis menjadi ujian buat kita. Maknanya sangat dalam Bapak Ibu. Maknanya adalah seringkali kekristenan kita itu hanya sebatas kekristenan di pikiran. Maksudnya apa? Hanya percaya, hanya taat kepada Tuhan itu hanya sekedar karena dengar khotbah. Hanya sekedar karena apa kata orang. Apakah itu salah? Enggak salah, itu juga baik. Tetapi itu baru 50% bagian daripada keberimanan kita kepada. Itu baru 50%. Tetapi ada bagian yang kedua yang mana Tuhan harus juga mendaratkan firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca lewat pendeta kita atau lewat orang-orang Kristen lain. Melalui apa? Pergumulan hidup. Karena itu yang dialami oleh Ayub. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksud dan tujuan Tuhan menginginkan kita mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Supaya pemahaman kita, keyakinan kita kepada Tuhan tidak hanya bersifat konsepsional, tidak hanya bersifat teori, tapi juga harus sudah berwujud fakta dan kenyataan karena kita sendiri mengalami kasih kuasa Tuhan itu waktu kita menghadapi kesukaran dan pergumulan itu. Untuk itu kita orang percaya tidak boleh menolak pengujian dari Tuhan. Karena pengujian dari Tuhan itu maksudnya tujuannya baik kok. Untuk menambahkan kita supaya kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak hanya yakin kepada Tuhan secara konsep, secara teori, tapi juga melalui pengalaman hidup kita. Karena itu yang ditambahkan oleh Tuhan kepada Ayub sebenarnya. Maka kalau Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengalami pengujian kualitas iman di Jerman, di negara orang, apakah melalui perlakuan ketidakadilan? Apakah melalui hal-hal yang lain? Lihat dari perspektif Tuhan. Jangan langsung kita menuduh Tuhan menjadi aktor dari semua ini. Enggak. Tapi Tuhan mau menambahkan satu pengalaman imannya buat kita. Supaya kita tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan atas khotbah, atas ajaran. Tapi kita sudah mengalami. Karena kenapa? Melalui pergumulan dan kesulitan itu kita akan mengalami kasih setia dan pertolongan daripada Tuhan Bapak. Maka kalau orang Kristen melawan pengujian iman dari Tuhan, menolak pengujian iman dari Tuhan dalam hal menghadapi tantangan persoalan dan pergumulan, maka dia tidak akan pernah dewasa secara rohani. Dia hanya akan menjadi orang Kristen yang tahu secara konsep tentang Tuhan, tapi dia tidak mengalami kasih kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia memberikan sebuah keteladanan. Waktu dia datang ke dunia ini, bukan langsung di hotel ternama, tapi di kandang domba loh Bapak Ibu. Memberikan sebuah pemahaman dan pengertian kepada kita. Kalau Tuhan kita Yesus itu saja, yang notabene dia Tuhan, rela dia menjadi contoh, menjadi model, mau langsung di tempat yang bau dan busuk. Dan hal itu kita mau diajarkan. Kalian anak-anakku, kalian para pengikutku, kalian yang percaya kepada aku sebagai Tuhan, ikuti teladanku. Jangan menolak waktu aku menguji iman dan pengharapanmu. Tapi yakinlah, dalam pengujian itu pun aku ada menyertai. Kan itu pesan yang disampaikan Tuhan. Dan tragis Bapak Ibu, Yesus saja udah lahirnya juga di tempat yang bau, nantinya meninggal. Karena kenapa? Nantinya digantung di kayu salib. Nantinya apa? Dia mau mengajar kita, mau mendewasakan iman kita
Kalau kalian menghadapi sesuatu hal apapun yang tidak mengenakan di kehidupan di dunia ini, jangan kalian cepat-cepat tuduh saya sebagai pembuat kita atas semua itu. Bukan. Tapi memang saya izinkan itu, kalian harus alami. Kalian harus lalui semuanya itu. Karena itu bagian daripada yang harus kalian teladani. Dari apa yang sudah saya alami, kata Yesus. Dan hal yang kedua, waktu Yesus mati di kayu salib itu, apakah dia langsung binasa? Apakah dia langsung musnah? Enggak. Tapi dia langsung dimuliakan di surga. Apa artinya Bapak Ibu? Hasil akhir dari pengujian daripada Tuhan. Berkat. Tujuan akhir daripada ujian dari Tuhan, pemulihan. Dan juga kesuksesan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau kasih contoh dalam bentuk kalau bisa sederhana tentang ujian. Contohnya, bagi teman-teman yang masih studi. Ya. Dan kita semua pernah menghadapi ujian teori kan waktu kita di sekolah. Dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Coba Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah menghadapi ujian, bagaimana bisa kita tahu bahwa kita lulus SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi? Kan kita tidak akan pernah tahu kan? Kalau kita tidak pernah menghadapi yang namanya UTS dan UAS. Artinya apa? Berarti ujian itu kan baik kan tujuannya? Nah, begitu. Khususnya bagi teman-teman yang masih mahasiswa. Jangan takut menghadapi ujian. Tapi harus senang menghadapi ujian. Karena kenapa? Dengan kita menghadapi ujian itu kita jadi tahu apakah pemahaman kita, pikiran kita, wawasan kita, ilmu kita makin bertambah atau tidak. Karena seringkali juga saya menjumpai banyak mahasiswa kalau yang namanya menghadapi UTS dan UAS stres. Lalu saya tanya, kenapa kau stres? Waduh Pak, besok saya mau UAS Pak. Apalagi di mata kuliahnya Pak Tony setengah mati susahnya. Loh, saya materinya. Susah. Aduh, kayaknya pokoknya saya nggak yakin Pak bisa lulus. Kenapa? Karena punya perspektif yang bengkok tentang ujian. Jadi, ayo, saudaraku, teman-teman yang masih mahasiswa, menghadapi ujian. Karena dengan saudara mengikuti ujian itu, saudara jadi tahu. Saudara makin bertambah pengetahuannya, bertambah kecerdasannya, kepintarannya. Dan jangan lupa, hasil akhir daripada ujian itu kan bagus juga. Apa? Akhirnya saudara bisa dinyatakan, oh lulus dengan IPK 4. Bahagia kan? Itu kalau kita menghadapi ujian teori. Tapi harus saya ingatkan juga, kita tidak hanya sekedar menghadapi ujian teori selama kita di dunia ini, tapi kita juga akan selalu terus berhadapan-hadapan dengan yang namanya ujian, tantangan, persoalan, pergumulan hidup, Bapak Ibu. Dan kita harus siap untuk itu. Jadi kita tidak boleh hanya senang menghadapi ujian teori. Tapi kita juga harus senang dan siap sedia menghadapi ujian tantangan hidup. Ujian pergumulan hidup, Bapak Ibu. Dan saya lihat banyak orang Kristen yang tidak siap dan bahkan tidak lulus menghadapi ujian tantangan pergumulan hidup ini. Mereka langsung mengambil keputusan. Untuk apa? Menyerah. Kelihatannya rohani. Padahal itu rohana kok. Yang benar itu adalah aku berserah, bukan menyerah. Perbedaan ujian dan pencobaan. Selain pencobaan, perbedaannya adalah dari sumbernya dulu. Pencobaan itu dari iblis dan juga keinginan daging dan dunia ini. Kalau ujian dari Tuhan. Oke. Perbedaan yang kedua. Pencobaan yang dari iblis tadi, tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kita supaya terus hidup di dalam dosa dan ujungnya binasa, masuk neraka. Dan sebelum sampai ke sana, mengalami kegagalan demi kegagalan waktu kita hidup di dunia ini. Berarti kesimpulannya, pencobaan itu negatif. Tetapi ujian Bapak Ibu, saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Positif, karena sumbernya dari Tuhan. Sifatnya apa? Membangun.
dalam meningkatkan kualitas iman dan pengharapan kita. Dan juga dalam meningkatkan kualitas bawa pemahaman, pemikiran, dan bahkan juga ilmu kita, kan? Itu tujuan dari ujian, sehingga dosen-dosen saudara selalu memberikan tugas, selalu memberikan UTS dan UAS, kan begitu. Jadi, di situ perbedaan cobaan dan ujian dan juga hasil akhir. Nah, maka dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 sudah dibacakan oleh James tadi, bahwa hasil akhir dari ujian tersebut adalah untuk membuat kita supaya semakin teguh, konsisten, percaya, berdoa, dan bergantung kepada Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu ada kontribusi positif dari pandemi COVID-19 ini. Kontribusinya positif. Salah satu kontribusinya positif buat kita adalah, ya, saya lihat di berbagai negara lewat media, ya, makin banyak juga orang yang berbondong-bondong untuk bertobat loh. Karena kenapa? Karena kematian itu dekat dengan dirinya. Jadi positif kan Bapak Ibu? Kalau tidak ada COVID ini mungkin Bapak Ibu, wah, orang-orang akan berusaha hidup dalam dosa. Tapi tiba-tiba saja COVID ada, orang berat untuk mati. Karena kenapa? Enggak yakin masuk surga, yakin masuk neraka, kan? Buru-buru bertobat tuh. Maka saya lihat di beberapa negara, di jalan pun mereka langsung sujud berdoa dan menyembah Tuhan. Tidak ada rasa malu lagi. Kontribusi positif yang lain daripada COVID ini dalam usaha dan bisnis banyak juga saya. Dulu sebelum adanya pandemi, para pengusaha anggap enteng sama Tuhan. Menganggap Tuhan itu tidak punya daya, tidak punya kuasa. Sehingga mereka pada waktu tidak mau mengandalkan Tuhan. Tapi dengan adanya pandemi, banyak usaha bisnis dan pekerjaan digoncangkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak? Para pengusaha juga berbondong-bondong bertobat datang kepada Tuhan. Dan itu saya lihat, saya saksikan dengan mata kepala sendiri Bapak Ibu. Saya bersaksi sedikit. 5 tahun lalu saya ketemu dengan seorang orang kaya di Bandung. Anaknya kuliah di Amerika, Harvard University, 2. Kaya banget memang beliau. Oke. 5 tahun saya ketemu. Sombongnya luar biasa. Kenapa saya katakan sombongnya luar biasa Bapak Ibu? Dia tahu saya pendeta. Ya. Saya persis seperti diperlakukan seperti anjing. Waktu datang ke rumah. Karena dia nggak, pendeta apa sih? Orang pengangguran. Kan kira-kira apa? Itu perspektif ini. Saya coba untuk mengajak dia membaca firman. Wih, ditolak Bapak Ibu. Suami istri dua-duanya. Tapi saya tidak pernah luput. Nggak pernah lupa saya mendoakan keluarga ini supaya suatu saat ditobatkan oleh Tuhan. Benar Bapak Ibu. Bulan lalu, anaknya dari Amerika datang ke Indonesia. Hanya mau ketemu dengan saya. Lalu saya bilang, mau ketemu dengan saya mau ngapain? Enggak, saya butuh Pak Tony. Papa, mama saya butuh Pak Tony. Buat apa sih? Pokoknya kita ketemu dulu Pak. Boleh saya bilang. Hanya kami ketemu di Bandung. Bersama dengan papa mamanya yang sombong itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Papa mamanya nangis. Karena rupanya 5 tahun suami istri ini baku hantam pagi siang malam. Padahal pendidikannya master dua-duanya. Dan akhirnya anaknya ini katakan, Pak Tony saya udah bawa ke rumah sakit besar kedua orang tua saya ini. Supaya dicek semuanya. Rumah sakit katakan Pak Tony, pada orang tua ini. Bawa balik ke Bandung. Dan dokter hanya katakan, sebenarnya kedua orang tuamu ini bukan sakit secara jasmani, tapi sakit secara rohani. Maka jangan bawa ke saya, kata dokter. Cari pendeta. Itulah yang mendorong anaknya ini sehingga mempertemukan saya dengan keluarga. Kedua orang tua. Dalam pertemuan perdana kami kemarin, Bapak Ibu agak berbeda 180 derajat. Perbedaannya di mana?
Waktu awal, pertengahan, sampai akhir. Nangis sharingnya. Nangis ngobrolnya. Bahkan, hampir-hampir saja. Kami lagi di meja makan, mau berantem juga tuh suami istri. Artinya apa? Kedamaian tidak ada dalam keluarga itu. Selama ini rupanya. Salah satu yang membuat mereka sangat begitu stres suami istri ini karena COVID sebenarnya. Karena tiba-tiba aja usaha bisnisnya Bapak Ibu dinolkan oleh Tuhan karena pandemi. Maka saya lihat tadi, pandemi berkontribusi positif banget untuk menggoncangkan orang supaya sungguh-sungguh bertobat datang kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya ujian itu positif kok. Jangan kita menolak, jangan kita melawan. Kalau Tuhan sedang menguji kita, enggak. Tapi harus kita terima itu bagian daripada proses pembentukan Tuhan. Karena dengan ujian itu akan mendewasakan dan menyempurnakan cara berpikir kita, ya, dan juga mental kita, fisik kita, dan totalitas hidup kita dalam memandang Tuhan. Nah, apa penyebab dari pencobaan tersebut bagi manusia? Yakobus 1 ayat 14 sudah dibacakan oleh James tadi. Pencobaan itu jangan kita terima. Yang kita terima itu kan ujian. Jadi jangan kita terbuka terhadap cobaan, karena cobaan itu kan datangnya dari iblis tadi kan. Jangan. Tapi harus kita tolak seperti cara Yesus menolak cobaan dari iblis tadi kan. Tapi kalau ujian dari Tuhan, kita harus terima. Sama seperti saudara yang masih kuliah. Kalau diuji oleh dosen, jangan marah-marah, jangan maki-maki dosennya. Karena kenapa? Itu tujuannya supaya membuat saudara tahu saudara itu makin pintar atau tidak. Begitu ya. Jangan juga saudara sampai berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam didoakan supaya dosennya langsung cepat mati. Supaya soalnya nggak jadi dibuat. Janganlah. Kan ujian itu positif. Ya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 15 dijelaskan bagaimana prosesnya sebuah pencobaan yang dari iblis itu bisa melahirkan dosa, bisa membuat kita menjadi berdosa. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sana. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, bagaimana prosesnya sehingga pencobaan yang dari iblis itu bisa merasuk ke dalam diri kita, merasuk ke dalam tubuh kita, sehingga membuat kita berdosa. Prosesnya adalah biasanya karena kita membuka hati kita terhadap dosa, terhadap godaan iblis. Itu sebenarnya. Setelah kita buka hati kita terhadap godaan dari iblis, lalu apa? Kita buka pikiran kita. Lalu setelah itu, kita arahkan juga perasaan kita. Lalu, akhirnya apa? Kita mempraktikkannya. Maka jadilah dosa. Kita jatuh dalam dosa, dan ujungnya kalau kita bertahan hidup terus di dalam dosa itu, ujungnya adalah kehancuran. Contoh faktualnya. Contoh. Oke. Ya, misalkan nih. Kita lihat tetangga kita nih. Ya, isi garasinya mobil mewah semua. Begitu apa ya? Tetangga kita lihat isi garasinya mobil mewah. Oke. Lalu iblis mulai otak-atik hati kita. Ih, coba lihat tuh tetanggamu. Isi garasinya penuh. Mobil mewah pula. Masa suamimu nggak bisa miliki seperti yang dimiliki oleh tetanggamu? Ingatkan dong suamimu. Dorong suamimu. Nggak apa-apa aku melakukan korupsi. Yang penting isi garasimu sama dengan atau melebihi daripada isi garasi tetanggamu. Nah ini misalkan yang digoda oleh iblis ini adalah istri misalkan, Bapak Ibu. Oke ya. Kita bukan hati. Benar juga sih kata iblis ya. Orang dia baru pindah ke sini, isi garasinya 10 mobil mewah. Saya sudah berpuluh-puluh tahun di sini, mobilnya tetap mobil lama. Mulai masuk di hati. Oke. Mulai setelah itu apa? Masuk ke pikiran, mulai berpikir nih. Saya kayaknya harus perlu ngomong sama suami nih. Begitu Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu apa? Sampai ke perasaan. Oh iya ya. Kalau saya punya mobil mewah, kayaknya enak juga tuh. Oke. Lalu setelah itu Bapak Ibu apa yang terjadi? Kita ngobrol sama suami kita.
Jadi, dalam hal ini, hati, pikiran, perasaan, tindakan istrinya sudah dikuasai iblis itu. Begitu ya. Lalu dia mau mendistribusikan informasi dari iblis itu kepada suaminya. Lalu dia katakan, "Pi, lihat tuh tetangga itu tuh. Masa dia baru pindah ke sini, isi garasinya banyak banget. Minum mewah pun. Kita udah berpuluh-puluh tahun, gini-gini terus." Tuh, tapi pikirkanlah. Ya, terserahlah mau korupsi kek, mau ngerampok kek. Nah, gitu tuh. Berarti waktu dilakukan itu sudah jadilah menjadi dosa. Saya sampai pada kesimpulan. Perbedaan yang paling signifikan dari cobaan dan ujian, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Pencobaan di atas, ya, tabel di atas, itu sumbernya iblis. Kedagingan kita yang berkolaborasi dengan kedagingan kita, dan juga apa? Kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Oke. Dampaknya ada dua. Supaya kita benar-benar telak jatuh di dalam dosa. Dan juga semakin jauh dari Tuhan. Itu misi daripada pencobaan. Hasil akhirnya udah pasti. Menghancurkan hidup, menghancurkan studi, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan masa depan, dan pasti masuk neraka. Maka untuk yang ini harus kita tolak. Harus kita bentengi diri kita. Seperti cara Yesus menolaknya dari dalam Lukas pasal 4 tadi. Nah, ujian. Itu sumbernya dari Tuhan. Dampaknya ada 3. Membuat kita semakin tekun berdoa, bergantung total kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengetahuan kita, ilmu kita, dana kita, deposito kita tidak cukup bisa menyelesaikan persoalan hidup kita. Kita lebih butuh pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Dampak yang kedua apa? Mendewasakan iman kita supaya makin menjadi sempurna. Sehingga saya katakan tadi, kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar konsep. Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar teori, tapi percaya kepada Tuhan karena kita mengalami proses pertolongan Tuhan itu waktu kita menghadapi masa-masa sukar itu. Menyempurnakan iman kita. Yang ketiga, dampak daripada ujian itu adalah supaya kita naik kelas, naik level secara rohani, secara iman, secara berpikir, secara karakter, secara emosi, dan juga dalam kehidupan pribadi. Sama seperti mahasiswa, sama seperti kita dulu masih sekolah, kita juga menghadapi ujian demi ujian sampai kita perguruan tinggi. Positif kan Bapak Ibu? Ini harus kita terima, jangan nolak. Walaupun mungkin pahit ujian itu, tapi hasilnya manis. Tujuan akhir daripada ujian itu sudah pasti positif. 1, mendatangkan berkat secara rohani, secara jasmani, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam bisnis usaha, dan juga dalam karir serta masa depan. Dan andaikan kalau kita dipanggil Tuhan sekalipun dari dunia ini, nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Karena kenapa? Hidup kita dijamin oleh Tuhan di surga. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari harus bisa kita membedakan hari ini bedanya cobaan dan ujian. Dan juga harus bisa kita menghadapi cobaan itu. Dan juga harus kita bisa meresponi ujian itu dengan positif. Karena tujuannya akan mendatangkan kebaikan buat kita. Saya tidak tahu bentuk cobaan-cobaan apa yang dialami oleh Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di Jerman. Tapi saya percaya, Yesus pasti akan menolong, memampukan dan menguatkan melalui Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita masing-masing untuk bisa menang menghadapi cobaan itu, seperti Yesus menghadapi cobaan demi cobaan yang dialami oleh Yesus, lewat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin kita hari ini sedang menghadapi ujian ekonomi, mungkin yang lagi serak, kesehatan yang lagi terganggu, atau mungkin juga saudara yang masih mahasiswa lagi sibuk-sibuknya menghadapi kuis, UTS atau UAS. Jangan tolak. Tapi yang perlu kita lakukan adalah minta kekuatan, pengharapan, dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu saudara lulus menghadapi ujian demi ujian itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dulu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu yang begitu mulia, yang begitu hebat, yang begitu luar biasa memberikan kami perspektif yang berbeda malam hari ini. Untuk dapat membedakan antara cobaan dan ujian. Dan juga melihat bagaimana caranya kami menghadapi cobaan dari iblis itu tidak lain tidak bukan memakai kuasa darah Yesus. Memakai kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kami juga. Ujian adalah sesuatu hal yang positif. Membangun, menumbuh kembangkan, mendewasakan iman dan pengharapan kami. Bahkan juga menambahkan pengetahuan kami dan kecerdasan kami. Dan terima kasih Tuhan. Mulai hari ini, kami pasti akan makin dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dalam menghadapi berbagai cobaan sekalipun. Ataupun juga berbagai ujian yang ada. Karena kami tahu, Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang pasti menolong memberkati kami dalam menghadapi cobaan atau ujian sekalipun. Oleh karena seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami peraskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.